Marco Simic dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia, dan ini dia fakta menarik yang mengiringi perjalanan karir Marco Simic di Liga Indonesia. Label sebagai alumnus timnas Kroasia berbagai level usia, termasuk usia 21, tidak menjamin masa depan Marco Simic. Saat rekan-rekannya yang seangkatannya mentas di Liga Eropa, penyerang kelahiran 23 Januari 1988 ini malah terpental ke Liga Indonesia. Namun di Indonesia, Marco Simic bak sebagai raja. Aman menilai bahwa penyerang bertinggi 187 cm itu menjadi pemain paling populer seantero Nusantara saat ini. Dia adalah satu di antara pemain dengan bayaran termahal di Shopee Liga 1. Namanya disebut di mana-mana. Maklum, selain karena keahliannya sebagai pembobol gawang lawan, pemain bernomor punggung 9 ini juga bermodalkan paras yang menawan. Sebelum berjodoh dengan Persija Jakarta, Simic bukan siapa-siapa. Dari Latvia, Rusia, Hungaria, Polandia, Slovenia hingga Italia pernah disinggahinya. Takdir membawanya ke Vietnam pada tahun 2015. Popularitasnya mulai terangkat. Dari Vietnam, Marco Simic mendarat di Malaysia pada tahun 2017. Penampilannya bersama Negeri Sembilan pada putaran pertama kompetisi kasta kedua Liga Malaysia menarik perhatian Melaka United, klub divisi teratas negeri jiran. Dia pindah pada pertengahan musim. Di Malaysia, Marco Simic mulai diperhitungkan sebagai penyerang haus gol. Ketika kompetisi selesai, dia mendapatkan tawaran dari Persija Jakarta di Indonesia. Dia merasakan puncak karir kesuksesannya. Marco Simic berhasil mengantar Persija ke tangga juara Liga 1 2018. Semusim berselang, dia dinobatkan sebagai top skor kompetisi dengan catatan 28 gol. Total selama 2 tahun, pemain kelahiran Rijeka ini mengemas 62 gol, termasuk di Liga 1, Piala FC, Liga Champion Asia, dan Piala Indonesia. Persija Jakarta tercatat sebagai klub terlama yang pernah dibela Marco Simic. Dia tengah mengarungi 3 musim bersama tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Potensi Marco Simic tercium di Vietnam. Kala itu sang pemain mulai dipantau oleh super agen asal Indonesia, yaitu Gabriel Budi Liminto. Saya memantau Marco Simic sejak di Liga Vietnam. Saya melihatnya sebagai bomber dengan kualitas dalam melakukan penalti. Lalu kami beberapa kali berkomunikasi karena dia tahu saya dari beberapa pemain Balkan dan pemain-pemain di Liga Vietnam. Lalu dia pindah ke Malaysia. Kami tetap berkomunikasi. Setelah dia dari Melaka United, waktu itu dia ada kesempatan untuk bermain dengan tim Malaysia lain, tapi saya punya tawaran ke Persija Jakarta. Saat kontraknya berakhir dengan Melaka United, Marco Simic hampir bergabung dengan Kelantan FA. Namun menurut laporan, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Gabriel Budi lalu mengajak Simic untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Kami berbicara, di Liga Indonesia ada plus dan minusnya. Di sini punya atmosfer penggemar yang luar biasa. Lalu sepak bola juga sudah menjadi industri dan dikelola dengan baik. Kamu bisa dapat sesuatu lebih dari di luar sepak bola. Kemudian kami bicara dan diskusi. Kami setuju dengan Persija. Dia datang dengan Penny, Pidi, dan Pici. Dia bawa tim menjadi juara dan menjadi top skor. Sebelum perpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta pada akhir tahun lalu, Marco Simic mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan tawaran dari 2 klub Eropa, yaitu Fenerbahce dan AZ Alkmaar. Namun dia menolaknya demi Macan Kemayoran. Saya mendapatkan tawaran dari AZ Alkmaar dan Fenerbahce sebelum memutuskan untuk memperpanjang kontrak bersama Persija Jakarta. Mereka menghubungi saya. Itu terjadi sekitar 6-7 hari yang lalu, tapi saya memilih untuk bertahan. Ya, saya memutuskan untuk terus bermain di Persija Jakarta. Marco Simic turut berpartisipasi dalam perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia.
Dia menyalurkan bantuan pribadinya dengan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Bantuan Marco Simic ini disalurkan melalui gerakan Satu Hati Melawan Corona yang merupakan program Persija Jakarta. Mengenai alasan dirinya tergerak untuk mengeluarkan kocek pribadi, Simic mengaku merasa terpanggil karena sudah menganggap Jakarta sebagai rumah keduanya. Saya memutuskan dengan kerendahan hati memberikan donasi untuk melawan COVID-19 dengan menyumbang uang 100 juta rupiah. Hal ini saya lakukan karena Jakarta sangat berjasa bagi saya. Sudah saatnya saya membalas budi apa yang sudah diberikan oleh Jakarta untuk saya. Marco Simic berharap bantuan yang diberikannya bisa membantu perjuangan melawan COVID-19 yang melanda Indonesia, terutama di Jakarta. Ia berharap kompetisi sepak bola Indonesia bisa kembali dimulai karena dirinya sudah mulai rindu bermain dengan Persija Jakarta di depan di Jackmania. Oke, itu dia fakta menarik yang mengiringi perjalanan karir Marco Simic. Jangan lupa untuk subscribe channel Wangkong TV. Terima kasih.